Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hingga pada saat ini Tuhan terus memelihara dan menjaga kita. Baiklah, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Melalui firman Tuhan ini, saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu tema yang berjudul Hosana. Apa yang dimaksud dengan kata Hosana di sini? Hosana dalam istilah Ibrani, Hosana atau Hosiana itu berarti berikanlah keselamatan. Namun demikian, di dalam penggunaannya, kata Hosana itu mengandung dua makna. Yang pertama, Hosana dalam makna sebagai pujian. Yang kedua, Hosana dalam makna sebagai sebuah harapan atau sebuah doa permintaan di hadapan Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan Hosana sebagai sebuah pujian? Kalau kita melihat pada bagian ini, ketika Tuhan Yesus hendak memasuki kota Yerusalem, ada begitu banyak orang yang datang berbondong-bondong sambil memegang daun palem di tangan mereka. Mereka menyerukan Hosana, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Nah, melalui kalimat ini terkandung sebuah ungkapan rasa hormat atau rasa pujian kepada Tuhan Yesus yang datang. Mereka melihat dia sebagai Raja yang datang atas nama Tuhan. Jadi mereka mengeluk-elukkan Yesus. Mereka memberikan rasa hormat kepada Yesus. Yang kedua, Hosana dalam makna harapan atau permintaan. Tadi saya sudah singgung. Jadi selain mereka memuji Tuhan atau memuji Tuhan Yesus, sebenarnya di dalam hati mereka, orang-orang Yahudi ini, itu mereka sangat mengharapkan bahwa Yesus yang datang sebagai Raja ini, itu mereka berharap mereka akan dilepaskan dari kesesakan mereka, dari penawanan mereka oleh bangsa Roma pada waktu itu. Nah, jadi saudara kasih oleh Tuhan, apa yang kita pelajari melalui kata Hosana ini? Ketika kita menyerukan kata Hosana itu, biarlah itu menjadi sebuah ungkapan hati kita sebagai rasa syukur dan hormat kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita, telah memberikan kemenangan kepada kita melalui kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Jadi, ingat setiap kita menyerukan kata Hosana, biarlah yang ada di dalam hati dan pikiran kita adalah sebuah rasa syukur dan hormat atas keselamatan yang Tuhan sudah buat dan kerjakan bagi kita. Yang kedua, ketika kita menyerukan kata Hosana, biarlah itu juga sekaligus mengingatkan kita apa yang menjadi harapan kita pada saat ini. Apa yang menjadi doa-doa kita pada saat ini. Kita terus kumandangkan kepada Tuhan. Kita terus doakan kepada Tuhan. Dan meyakini bahwa Tuhan akan melepaskan dan membebaskan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita pasti semua mengharapkan dengan wabah virus corona yang menimpa bangsa kita, bahkan kota kita di Makassar, tentu yang menjadi harapan terbesar kita adalah keluarga kita, diri kita, rekan sekerja kita,
supaya dipelihara, dijaga oleh Tuhan, supaya kita tidak terpapar oleh virus corona. Nah, dalam kondisi seperti itu, mari kita ingat kata Hosana. Karena dengan kata Hosana itu memberikan sebuah janji kepada kita, bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kita. Yang berikut, mungkin hari ini kita sedang digalaukan atau sedang dikhawatirkan oleh kondisi ekonomi, oleh karena kebijakan pemerintah dengan memberikan peraturan social distancing, di mana kita semua diharapkan untuk stay di rumah semua. Dan mungkin ini pasti akan memberikan dampak di dalam kehidupan perekonomian, khususnya kita yang buka toko ataupun ada usaha yang lain, ataupun kita sebagai seorang pekerja, sebagai pelajar pun. Ini tentu membuat kita khawatir bagaimana akan masa depan kondisi ekonomi kita. Nah, oleh karena itu, melalui renungan pada hari ini, saya kembali mengingatkan kita, mari kita teriakan Hosana sebagai bentuk penghormatan kita, dan sekaligus Hosana sebagai bentuk doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan mengingat janji Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita. Kiranya renungan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari saya akan mengajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan dari kata Hosana, yang mana dari Hosana ini mengajarkan kepada kami akan seruan rasa hormat kami kepada Tuhan yang sudah mengerjakan keselamatan bagi kami. Yang berikut adalah melalui Hosana kami mengingat, kami membawa segala harapan-harapan kami di hadapan Tuhan. Secara khusus saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi virus corona yang melanda bangsa kami, kota kami, tentu kami sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, memohon perlindungan, memohon kuasa-Mu menaungi setiap kami, supaya kami dijauhkan dari virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.